Shalom teman-teman semua, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat. Senang berjumpa kembali dalam online service kita di malam hari ini. Jadi pastikan teman-teman mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati untuk kita sama-sama diberkati melalui pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Dan yang paling menarik lagi malam hari ini teman-teman, kita akan diberkati oleh Ibu Gembala kita, Ibu Mita, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama siapkan hati untuk menerima sesuatu yang baru yang menguatkan kita sebagai generasi yang diberkati Tuhan. Jadi teman-teman juga boleh aktif di live chat yang ada dan undang juga teman-teman yang lain. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TYC. Puji Tuhan karena kita boleh mengadakan ibadah lagi pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Engkau baik untuk setiap penyertaan dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengadakan ibadah pada malam hari ini. Dan Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu dan penyembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari setiap kita di dalam rumah kita mengangkat pujian penyembahan ini, karena kita percaya di dalam setiap pujian ada kekuatan baru. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku.
Bapa yang baik, sangat baik. Mari katakan Dia baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Katakan terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik, Dia baik. Katakan Dia baik. Dia baik. Yesus baik. Dia baik. Ku bersyukur padamu, Engkau Allah yang terbaik. Tiada yang mustahil bagimu, Engkau menjadikan semuanya baik. Oh, Kau Bapa yang baik, amat baik, janji-Mu ya dan amin. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Mari katakan ini dengan segenap hatimu. Yesus baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa baik, Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Para TYC Padang, senang bisa bertemu dengan kalian lewat medsos. Kali ini saya berbicara kepada para generasi milenial yang saya percaya kalian pasti
lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Kalau ada yang lahir setelah tahun 2000, pasti karakteristik kalian nggak jauh beda lah ya dengan generasi milenial yang ada. Nah, pasti kalian udah pernah lewat medsos, entah itu Google atau apa, penasaran gitu ya, apa sih ciri-ciri generasi milenial? Ya, kalau yang saya lihat ya, ciri-ciri generasi milenial adalah ada beberapa kriterianya ya. Ya, salah satu yang saya pelajari, 75% generasi milenial itu ahli dalam teknologi. Ya. Jadi bahkan 80% dari mereka itu kalau tidur itu tidak jauh dari ponselnya. Ponselnya ada di samping tempat tidurnya ya. Terus generasi milenial itu juga multitasking ya. Jadi dalam waktu bersamaan ya bisa chatting ya, terus bisa sambil browsing ya, bisa melakukan tugas sekolahnya atau mungkin kantornya ya. Terus generasi milenial juga suka akan pengembangan diri ya. Jadi mementingkan pengembangan diri atau self development ya. Saat hari-hari ini mereka ingin belajar bukan saja lewat seperti di sekolah secara akademis, tapi mereka juga mau belajar lewat training-training online ya. Itu generasi milenial ya. Mereka juga kalau yang sudah bekerja, mereka suka bekerja berdasarkan passion ya, daripada gaji atau salary yang mereka terima. Jadi sebagian besar mereka meskipun mungkin salary-nya saat mereka pertama bekerja belum sesuai dengan harapan mereka, tapi saat yang mereka kerjakan sesuai dengan passion mereka, maka generasi milenial itu dia akan dengan senang hati melakukan pekerjaannya ya. Nah, itu tetapi ada juga sisi lain dari generasi milenial ya. Generasi milenial itu mudah bosan sehingga tidak suka melakukan sesuatu yang bersifat statis dalam jangka waktu lama ya. Terus generasi milenial tuh suka yang cepat ya, suka cepat, suka yang sifatnya instan ya. Terus generasi milenial tuh juga menurut survei kurang suka mengerjakan PR, bukan pekerjaan rumah ya, pekerjaan dari sekolah untuk dikerjakan di rumah, tetapi pekerjaan rumah tangga ya. Jadi makanya tentu harapan para mama atau ibu ya, khususnya dalam masa COVID ini di mana nggak ada yang membantu di rumah tangga ya, nggak ada bibi ya atau yang menolong di rumah ya, mari kita generasi milenial kalian bantu mama kalian ya, ngepel, cuci piring, cuci pakaian ya, rapikan tempat tidur ya, dan bila perlu yang wanita bantu masak ya, siram tanaman, bersihkan teras dan lain-lain ya. Saya percaya mamah kalian pasti akan sangat senang ya. Bagi generasi milenial yang sudah menikah, yang sudah married, juga saat istrimu nggak ada yang membantu di rumah ya, luangkan waktu, bantu dia ya, apalagi yang masih punya anak baby ya, yang punya baby kecil, bantu istrimu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya. Saya sendiri belajar ya dengan melakukan hal-hal yang sederhana sehari-hari di dalam rumah tangga, di dalam rumah kita, seperti yang tadi saya katakan, saya banyak dibentuk karakternya ya, saya banyak belajar ya, pembentukan karakter melalui melakukan hal-hal sederhana seperti yang saya katakan. Jadi kamu guys ya, jangan sepelekan untuk melakukan hal-hal yang sederhana, karena itu awal pembentukan karaktermu, awal Tuhan membentuk mentalmu untuk mempersiapkan engkau melakukan hal-hal yang lebih besar ya. Jadi seseorang terbentuk karakternya saat dia mulai melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu, bukan saat dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Kemudian jadi dari ciri-ciri generasi milenial ya, kamu bisa belajar apa yang kamu bisa lakukan sebagai generasi milenial. Yang pertama ya, seperti tema khotbah pada hari ini adalah temanya kenali mutiara di dalam hidupmu.
Jadi yang pertama tadi kita melihat kelebihan ya dari generasi milenial. Ya, setiap generasi, setiap pribadi, setiap orang itu punya kelebihan. Tidak mungkin dia semuanya kurang ya. Pasti ada kelebihan. Jadi kenali dan kembangkan mutiara di dalam hidupmu. Setiap kelebihan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu ya. Yang kedua, tingkatkan hal-hal yang perlu kamu tingkatkan ya, misalnya belajar sabar ya, tidak mudah bosan ya. Saat kamu khususnya mengalami kejenuhan, kebosanan ya, mengalami stres, mengalami jalan buntu, sepertinya stuck ya. Karena Tuhan itu juga memakai keadaan yang sepertinya tidak nyaman buat kalian, hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, untuk memunculkan mutiara-mutiara di dalam hidupmu ya. Nah, saya akan ulas sebentar bagaimana proses terbentuknya mutiara supaya kalian sebagai generasi milenial belajar ya bahwa mutiara itu muncul bukan saat kalian merasa nyaman atau semuanya seperti di jalan tol. Tetapi mutiara itu justru muncul ya kalau secara alami dari sebuah kerang atau tiram, karena ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya yang tidak nyaman, yang menyakitkan ya, tetapi Tuhan bisa merubah menjadi mutiara yang indah ya. Kita akan belajar sedikit. Saya bukan ahli mutiara ya, tetapi saya juga cuman browsing ya, lihat seperti apa sih ya mutiara itu terbentuk ya. Jadi mutiara itu terbentuk secara perlahan-lahan dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun ya. Proses terbentuknya mutiara itu dimulai ya saat kerang atau tiram itu dia mau makan, dia akan membuka badannya ya. Nah, maka itu masuklah ganggang dan lain-lain ya untuk dia makan. Nah, pada saat bersamaan karena dorongan air pasti ada pasir di laut yang masuk ke dalam tubuhnya ya, atau benda padat. Nah, jadi pasir yang masuk itu akan menimbulkan iritasi ya, rasa sakit yang amat sangat buat seekor tiram atau kerang ya. Nah, secara alami Tuhan itu memberikan seekor kerang atau tiram itu getah di dalam perutnya, atau bahasa Inggrisnya nacre ya. Jadi saat dia mengalami rasa tidak nyaman, rasa sakit yang sangat luar biasa, maka secara alami getah di dalam tubuhnya itu akan keluar dan membalut pasir yang masuk melukainya ya. Dan proses ini akan terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, seperti tadi saya katakan, bahkan bertahun-tahun. Jadi itu getah itu akan membalut sekali, 2 kali, 3 kali ya, sampai terbentuk mutiara ya. Nah, konon katanya mutiara yang berkualitas itu bila dia memiliki lapisan atau getah atau nacre yang tebal ya, karena tadi prosesnya berulang-ulang. Saat ada rasa sakit ya, getah itu menyelubungi luka yang ada ya, pasir yang masuk ke dalam tiram itu ya, sekali, 2 kali sampai berulang-ulang kali ya. Bisa dibayangkan kalau tiram atau kerang itu suatu kali bosan ya, bosan aku ya, capek ya, sakit, nggak maulah ya, baru sekali 2 kali dia tidak lagi mau menggunakan getah itu untuk membalut pasir yang melukainya. Jadinya apa? Akan terbentuk mutiara yang tidak berkualitas karena lapisannya tipis ya, maka mutiara itu bentuknya tidak rata ya, dan dia kusam, tidak berkilau. Tetapi mutiara yang berkualitas tinggi itu saat kerang atau tiram itu dengan sabar ya, dalam jangka waktu lama, bertahun-tahun ya, membiarkan getah dari tubuhnya itu meskipun
badan dia mungkin merasa tidak nyaman, masih tidak nyaman atau sakit ya, mengizinkan proses alami itu untuk getah itu terus membalut pasir itu berulang-ulang. Maka saat proses itu terjadi berulang-ulang akan terbentuk mutiara yang berkilau sempurna ya, karena prosesnya lama ya, dan permukaan mutiara itu rata. Nah, itu yang dikatakan mutiara yang berkualitas tinggi ya. Demikian juga ilustrasi ini Tuhan pakai untuk hidup kalian ya, sebagai generasi milenial ya. Nah, kita akan baca dan nanti saya akan ulas mengenai yang ada hubungannya dengan mutiara atau tiram ini ya saudara, di dalam hidupmu dan hidupku ya. Bagaimana Tuhan memakai hal-hal yang tidak nyaman dan menyakitkan, asal kita mau berubah dan terbuka, Tuhan bisa merubah menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Kita akan baca di Ratapan 3 dimulai ayat 1 sampai 9 ya. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ya, kamu guys, generasi milenial, ya kalian pasti pernah mengalami keadaan seperti ini. Entahkah itu di masa Covid sekarang, ya, kalian yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, ada yang mungkin sakit, atau kalian yang mengalami PHK, kantong kering, ya, atau mengalami masalah hubungan dengan orang tua, saudara, atau teman-teman, ya, sepertinya seperti ayat yang tadi kita sudah baca, kalian sepertinya seperti tadi, ya, stuck, dikelilingi oleh 4 tembok. Maju salah, mundur salah, ke kanan nggak enak, ke kiri nggak enak. Saya percaya kita pernah mengalami saat-saat seperti itu, ya, seperti ayat yang tadi kita sudah baca. Ya, tetapi kita boleh belajar ya bahwa Tuhan bisa merubah seperti seekor tiram atau kerang tadi ya, untuk mengubah hal-hal, karena justru hal-hal yang tidak nyaman, tidak mengenakan, menyakitkan ya, yang sepertinya kita mengalami jalan buntu, kita mengalami kelemahan tubuh ya, sepertinya tidak ada harapan ya, sepertinya gelap di sekeliling kita yang kita lihat dengan mata kita, tetapi seperti tadi seekor tiram, Tuhan bisa merubah ya hal yang menyakitkan menjadi mutiara yang indah di dalam hidup kalian ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan dalam hal ini kita akan lihat ya. Karena Tuhan itu sumber segalanya ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kembali saat kita mengalami keadaan sedemikian, tidak ada satu orang pun sandaran kita, backing kita yang kita bisa andalkan. Ya, saya belajar dari pengalaman hidup saya. Ya, saat saya mengalami demikian, ya, saya hanya masuk kamar, mulai saat teduh, ya, dan ini yang kita lakukan, ya. Kita akan baca di ayat yang ke-26 tetap dari Ratapan pasal 3 tadi, ya. Dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, ya. Sebelumnya kita bisa baca mungkin dari pasal 20 sampai 26 ya.
Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku saat mengalami hal-hal semuanya yang tadi kita sudah baca. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kamu bisa mengizinkan Tuhan memunculkan mutiara itu dalam hidupmu. Tingkatkan waktu pribadi saat teduh bersama Dia. Tidak ada jalan lain. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk ya dengan agenda kita masing-masing, banyak planning atau rencana yang kita sudah buat ya. Tetapi cukup sering melalui suatu keadaan Tuhan bilang sama kita berhenti ya. Artinya berhenti apa? Berhenti, berdiam, mulai merenungkan ya. Itu yang biasa saya lakukan. Saat saya mengalami seperti itu, saya mulai bangun waktu pribadi dan saya bertanya, apa maksud-Mu Tuhan? Apa yang Engkau ingin untuk aku harus lakukan? Jadi saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, ada bagian yang aku harus lakukan dan ada bagian yang aku sebagai manusia tidak bisa lakukan, itu menjadi bagian-Mu. Ya, beri aku hikmat untuk mengetahui apa yang harus aku lakukan ya. Nah, seperti tadi generasi milenial itu digambarkan itu enggak sabar gitu ya, apalagi suruh saat teduh diam ya saudara. Nah, saya percaya ya, saudara punya mentor-mentor rohani, saudara selama ini banyak mendengar firman, bagaimana aplikasi dari saat teduh itu ya. Pelaksanaannya pasti kamu sudah tahu semuanya ya. Tetapi intinya dimulai dari waktu yang sebentar, mungkin 15 menit, setelah konsisten ditingkatkan 30 menit, setelah konsisten ditingkatkan 1 jam, sampai itu menjadi bagian hidupmu. Sampai engkau melakukannya bukan saja saat engkau butuh duit ya, bukan saja saat engkau mengalami jalan buntu baru engkau bangun saat teduh, tetapi itu menjadi kesukaanmu ya. Seperti tadi dikatakan di ayat 24, Tuhan adalah bagianku ya. Jadi engkau bisa merasakan ya, Tuhan itu ada di dalam hidupmu, tidak jauh tetapi menuntunmu di dalam setiap kesesakan ya. Jadi saran saya buat kamu ya, generasi milenial, datang pada Tuhan itu apa adanya ya, sama saat engkau datang kepada orang tuamu, kepada papamu ya. Katakan apapun keadaanmu ya, kelemahanmu bahkan ya, kesulitanmu ya, bahkan hal-hal yang kau rasakan tidak baik, katakan apa adanya ya, Tuhan mengerti ya. Nah, kemudian tadi juga dari ayat yang kita baca, katakan hal-hal yang positif terhadap dirimu dan terhadap keadaan yang engkau sedang hadapi. Meskipun yang di depanmu dan sekelilingmu gelap, meskipun engkau melihat itu jalan buntu, tetapi katakan firman yang Tuhan ingatkan untuk engkau perkatakan ya. Makanya saya sangat mendorong enggak cuman baca Alkitab terus saudara cuplik satu ayat dan memperkatakan ya. Kamu generasi milenial ya perlu mendapatkan sesuatu yang secara pribadi Tuhan bicara di dalam hidupmu, karena setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Jadi kamu perlu dikatakan mencari Tuhan itu untuk tahu, Tuhan saat ini masalah sedang aku hadapi ya, aku harus memperkatakan firman apa ya. Karena ada kuasa di dalam perkataanmu ya. Saat engkau memperkatakan firman, maka berarti engkau percaya akan janji Tuhan ya, dan saya percaya engkau pasti akan mengalami perubahan di dalam hidupmu ya. Jadi belajar tidak instan ya.
Kadang-kadang itu makan waktu, enggak langsung 1 hari, 1 minggu keadaanmu berubah ya. Tuhan yang melihat ya kapan engkau akan bisa melampauinya, kapan engkau harus melaluinya cukup lama ya, sampai itu engkau mengerti ya, menangkap apa yang sedang sudah Tuhan kerjakan, dan engkau mau belajar taat ya untuk mengikuti firman itu dan berubah ya. Nah, jadi selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-27, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, it is good for a man to bear the yoke while he is young ya. Artinya bukan dikatakan di bahasa Indonesianya kan seorang pria, tapi sebetulnya seorang manusia ya, baik itu pria ataupun wanita ya. Man di sini bukan hanya berarti pria. Jadi kalau kalian masih muda, ya pasti masih muda ya, yang lahirnya tahun 80 sampai 2000 belum ada yang tua ya. Semuanya masih di bawah 40 tahun, ya, masih muda itu ya. Nah, jadi itu baik kalian mengalami kuk ya, hal-hal yang sepertinya menyakitkan ya, tantangan, menyulitkan ya. Tetapi kita boleh tahu satu hal ya, seperti statement yang dikatakan oleh Charles Swindoll, life is 10% what happens to you, 90% how you react to it. Jadi hidup itu adalah 10% yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana reaksi kamu terhadapnya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pernah menyalahkan ya keluargamu, papa mamahmu ya, latar belakangmu ya, keadaanmu saat ini yang sedang engkau alami ya, masa lalumu, bahkan dirimu sendiri ya, untuk hal-hal yang menyakitkan ya, yang menjadi tantangan, yang enggak nyaman, yang sulit yang terjadi di dalam hidupmu ya. Karena sesungguhnya ya, mutiara itu akan muncul di dalam hidupmu ya. Sesungguhnya sesuatu perubahan itu Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu ya, kalau dia melihat bagaimana 90% kalian bereaksi terhadapnya ya. Kalian meresponi ya keadaan yang sulit ya, tantangan ya, masalah hubungan dengan orang lain, bagaimana respon kalian ya? Apakah kalian meresponin dengan positif ya, atau kalian mungkin bahkan membandingkan dengan orang lain? Nah, itu si A enak ya karena keluarganya banyak duit ya, si B enak karena dia lulusan luar negeri ya, si C enak karena dia sudah punya pekerjaan yang baik ya. Tetapi boleh saya katakan ya, bahwa semua manusia itu diberi kesempatan yang sama ya. Jadi apapun keadaanmu dan siapa dirimu ya, bukan berarti kalian generasi milenial ya langsung semuanya sukses jadi konglomerat ya, jadi bupati, jadi gubernur ya, presiden, tidak ya. Karena kalau ada yang memimpin tentu ada yang dipimpin ya. Kalau ada yang berkelimpahan tentu ada yang berkekurangan ya. Tetapi saat saya sudah seusia demikian, saya belajar satu hal yang sederhana ya. Keberhasilan itu saat kalian puas dengan kehidupan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Bukan berarti puas terus tidak mau berubah, tidak ya, tetapi kalian puas dengan apa yang kalian miliki, potensi yang kalian miliki, kelebihan yang kalian miliki, keadaan yang kalian sedang hadapi ya. Bukan berarti puas terus tidak mau berubah, tidak, tetapi tetap kita sebagai manusia kita ingin ya menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Nah, mari kenali mutiara di dalam hidupmu ya. Tuhan bisa memunculkan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, seperti ilustrasi tadi ya. Nah, engkau bisa lewatkan waktumu selain saat teduh
ya, generasi milenial kan suka teknologi ya. Jangan browsing hal-hal yang tidak berguna ya. Kalau engkau melewatkan waktumu browsing sesuatu, lihat ya. Saya paling suka belajar kehidupan orang, biografi orang. Saya pelajari ya, orang ini sulit saat muda, nggak punya ya, hidupnya susah banget. Dia kok bisa berhasil, kenapa ya? Nah, ya, orang ini punya kelemahan tubuh ya, banyak keterbatasan, tetapi dia kok bisa berhasil bagaimana ya? Nah, orang ini orang yang sederhana, tetapi Tuhan memakai luar biasa ya. Bidang apapun Tuhan bisa pakai ya. Saya selalu mau belajar. Apa kuncinya ya? Apa yang dia lakukan ya? Mari generasi milenial ya, lewatkan waktumu ya. Ini teknologi dan informasi yang terbuka luar biasa pada masa kalian ya. Gunakan waktumu untuk mengisi ya pikiranmu dengan hal-hal yang berguna ya, sehingga engkau Tuhan bisa arahkan karena engkau memperlengkapi dirimu dengan hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah berbicara kepada generasi milenial, generasi muda di hari-hari ini, karena Engkau ingin memakai mereka Tuhan seperti anak panah di tangan-Mu. Mereka Engkau pakai di dalam setiap kelebihan mereka, di dalam profesi bidang di mana Engkau tempatkan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang kunci di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, di kota mereka, dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh puas Tuhan, mereka boleh mengalami suatu satisfaction, ya, mengalami suatu kepuasan di dalam hidup mereka karena mereka mengerti, mereka berguna, mereka mengerti, mereka memiliki potensi, mereka mengerti bahwa Engkau memakai hidup mereka apapun keadaan mereka dengan keunikan mereka bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadikan mereka orang-orang yang berhasil dalam tujuan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya teman-teman semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini yang dibagikan bagi kita semua. Dan saya percaya juga firman itu yang akan terus menguatkan kita di tengah-tengah keadaan yang saat ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online kita, saya mau berbagi informasi kepada teman-teman. Yang pertama, untuk online service TYC akan diadakan Sabtu depan kembali. Jadi teman-teman semua, yuk kita sama-sama bangkitkan semangat kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan yang pastinya kita akan diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan di online service TYC Sabtu depan. Kemudian yang kedua, untuk iCare juga tetap dilaksanakan seperti biasanya ya, melalui video call yang ada, baik itu aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Teman-teman, yuk kita aktif di iCare kita sama-sama menguatkan satu dengan yang lainnya, kita sama-sama berdoa, mendoakan teman-teman kita dimanapun mereka berada. Bahkan melalui iCare ini kita percaya kita sama-sama diberkati. Yang ketiga, untuk minggu besok akan diadakan ibadah Super Sunday ya. Jadi teman-teman pastikan semua ikut ibadah online service Super Sunday di channel YouTube AEJ Padang. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.